masa sebelah lagi banyak masalah gangguan gizi seperti ini. Judulnya KEPTA. Wah, apa tuh KEPTA? Itu loh, masa kamu nggak tahu KEPTA itu kekurangan energi protein pada balita. Hah? Kekurangan energi protein? Emangnya balita bisa kekurangan energi protein ya? Terus akibatnya apa? Nah, kalian penasaran kan? Sini aku jelasin. Boleh. KEP pada balita merupakan keadaan kurang gizi pada balita yang disebabkan oleh kurangnya konsumsi energi dan protein dalam makanan sehari-hari sehingga tidak memenuhi kecukupan gizi yang dianjurkan. Ada 3 tipe KEP pada balita yaitu kwashiorkor, marasmus, dan marasmus kwashiorkor. Riset Kesehatan Dasar pada tahun 2010 melaporkan prevalensi KEP di Indonesia berdasarkan pengukuran berat badan sebesar 17,9%. Dengan 13% diantaranya mengalami status gizi kurang dan 4,9% diantaranya mengalami status gizi buruk. Sedangkan berdasarkan hasil pantauan status gizi pada tahun 2017, sebesar 3,8% balita mengalami status gizi buruk, 14% balita mengalami status gizi kurang, 2,8% balita mengalami status gizi sangat kurus, dan 6,7% balita mengalami status gizi kurus. Adapun hasil riset kesehatan dasar Kementerian Kesehatan pada tahun 2018, sebesar 17,7% balita mengalami masalah gizi. Di antaranya, sebesar 3,9% balita mengalami status gizi buruk dan 13,8% balita mengalami status gizi kurang. Nah, bagaimana dengan penyebab kekurangan energi protein pada balita? Penyebab kekurangan energi protein pada balita itu dibedakan menjadi 2, ada yang secara langsung dan ada juga yang secara tidak langsung. Yang pertama, penyebab langsungnya itu berhubungan dengan kejadian penyakit infeksi dan konsumsi makanan yang kurang bergizi. Penting bagi kita untuk memperhatikan kualitas dan kuantitas makanan yang kita konsumsi untuk mencegah daya tahan tubuh yang melemah dan timbulnya berbagai macam penyakit. Nah, itu merupakan penyebab langsung kekurangan energi protein pada balita. Selanjutnya, mengenai penyebab kekurangan energi protein pada balita secara tidak langsung, di mana penyebab secara tidak langsung itu berhubungan dengan faktor-faktor dalam suatu kehidupan. Yang pertama, pola asuh keluarga. Yang kedua, kesehatan lingkungan. Yang ketiga, kecukupan pangan yang kita konsumsi. Dan yang terakhir yaitu kondisi geografis. Faktor-faktor tersebut tentunya berhubungan erat dengan tingkat pendidikan, tingkat pengetahuan, dan keterampilan orang tua. Seperti yang kita ketahui, semakin tinggi tingkat pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan orang tua, tentu semakin baik pula pola asuh, kecukupan pangan, dan akses terhadap pelayanan kesehatan. Nah, itu merupakan penyebab secara tidak langsung dan penyebab langsung dari kejadian kekurangan energi protein pada balita. Nah, bagaimana dengan faktor resikonya? Bisa di next video. Anak-anak sangat rentan untuk mengalami defisiensi gizi. Salah satunya adalah malnutrisi energi protein. Jika sang anak mengalami defisiensi atau malnutrisi energi protein, hal tersebut tentunya akan sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang sang anak. Selain itu, ada beberapa risiko atau dampak yang dapat timbul dari kurangnya energi protein pada anak-anak atau balita. Yang pertama, anak-anak akan cenderung lebih pasif dan mudah lelah. Yang kedua, anak-anak akan lebih rewel. Dan yang terakhir, tentunya anak-anak akan lebih rentan untuk terkena berbagai macam penyakit, termasuk penyakit infeksi. Gejala lain juga dapat terjadi tergantung dengan jenis malnutrisi yang diderita oleh sang anak. Jika sang anak mengalami marasmus atau kekurangan energi dan protein, maka anak akan cenderung mengalami gejala berupa dehidrasi dan penyusutan khusus. Sedangkan pada penderita kwashiorkor atau yang mengalami kekurangan energi protein saja, maka sang anak akan cenderung mengalami gejala berupa penumpukan cairan atau edema pada bagian perut, tangan, ataupun kaki. Bila malnutrisi yang diderita semakin berat, maka laju pernafasan dan denyut nadi pun akan melambat. Tidak hanya itu, fungsi organ lain seperti jantung, hati, dan ginjal pun akan terganggu. Cara pencegahan kurang energi protein pada balita yaitu dengan melakukan penimbangan balita. Menimbang sangat penting dilakukan untuk mengetahui dan menjaga kondisi gizi balita untuk pertumbuhan serta kecerdasannya. Orang tua wajib untuk memperhatikan hal-hal yang dapat mencegah terjadinya kondisi gizi buruk pada anak.
Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegahnya yaitu yang pertama memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan. Kemudian anak sebaiknya diberikan makanan yang bervariasi dan seimbang, antara lain mengandung protein, lemak, vitamin, dan mineral. Kemudian orang tua juga wajib menimbang dan mengukur tinggi anak dengan mengikuti program Posyandu. Dan yang terakhir yaitu melakukan pemberian informasi mengenai penanggulangan gizi buruk. Berikut ini saya akan menjelaskan mengenai outline perencanaan kegiatan gizi. Adapun outline-nya meliputi yang pertama menentukan apa saja yang menjadi masalah KEP atau kekurangan energi protein pada balita. Yang kedua menentukan prioritas, tujuan maupun sasaran masalah KEP pada balita. Yang ketiga menentukan isi dari penyuluhan tersebut. Yang keempat melakukan kerjasama maupun organisasi kepada pihak terkait untuk membahas mengenai masalah KEP pada balita. Sebagai contoh, bekerja sama dengan para ahli gizi untuk membuat suatu program bersama dalam rangka membantu dan mengurangi faktor risiko KEP pada balita. Contoh programnya dapat meliputi seminar. Yang kelima, membuat pelaksanaan program yang meliputi isi untuk mengurangi faktor risiko KEP pada balita. Yang keenam, menentukan media dan metode dari seminar tersebut. Yang ketujuh, mengadakan pengawasan atau monitoring serta penilaian terhadap program tersebut, yaitu seminarnya. Saya akan menjelaskan lagi, sasarannya meliputi orang tua yang memiliki balita pengidap KEP. Materinya, be aware of KEPTA. KEPTA merupakan singkatan dari kurang energi protein pada balita. Metodenya individu dan kelompok, tekniknya perorangan dan penyuluhan. Sekian dari saya, terima kasih. Nah gitu teman-teman, kira-kira isi seminar yang aku ikutin tadi. Wah, bermanfaat sekali ya Pasya. Iya bener loh, apalagi buat kita semua yang punya adik atau keponakan yang masih balita ya. Terima kasih ya. Lain kali kalau ada seminar aja ya. Oke.